Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Farhan dengan nomor NIK 122011049. Saya Rini Purnamasari Hasibuan dengan NIM 12201345. Nama saya Ihsan Irdanto dengan NIM 122011427. Perkenalkan, nama saya Ninyomana Yudian Puspita. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 12201078. Baik, perkenalkan nama saya Miracle Teofano dengan NIM 12201552. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode penelitian mengenai penjualan sarung mobil. Di sini saya akan membacakan sedikit latar belakang mengenai perusahaan sarung mobil ini. Mobil merupakan salah satu barang berharga. Meskipun saat ini Anda hanya mampu membeli mobil bekas, bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, kendaraan roda 4 ini memang simbol dari kesejahteraan. Tidak heran jika barang pertama yang selalu diburu para pekerja muda itu adalah mobil. Karena harganya mahal, orang-orang sering cemas akan kondisi tunggangannya. Terlebih harga kendaraan bisa jatuh hingga 50% saat dijual kembali. Jika eksteriornya tidak lagi cantik, salah satunya penyebabnya adalah kerusakan pada bagian bodi mobil. Perawatan mobil ini tentunya harus menyeluruh dari mulai mesin hingga bodi luarnya. Membiarkan penampilan bodi luar mobil yang rusak akan mempengaruhi juga terhadap nilai mobil tersebut, seperti cat yang kusam, belang, hingga timbul baret pada mobil. Menggunakan cover mobil tentunya yang anti air ini atau pelindung, disebut juga dengan pelindung mobil, bisa menjadi salah satu cara menjaga tampilan mobil. Mengenai sejarah perusahaan SMC ini didirikan di tahun 2014, dan berdirinya perusahaan ini berawal karena si pemilik atau owner dari perusahaan ini memiliki hobi atau kesenangan dengan otomotif dan sempat juga menjadi reseller sarung mobil. Dan tentunya berdirinya perusahaan ini terlepas dari pengalaman dalam bidang otomotif. Pemilik perusahaan ini juga ingin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Salah satu permasalahan yang terjadi pada bisnis sarung mobil ini tentunya material bahan yang digunakan agak mahal, sehingga untuk mengejar pasar itu agak sulit karena orang-orang membeli cover mobil itu tidak ingin yang mahal-mahal, sehingga mereka agak sulit untuk mengejar target pasar. Di sisi lain, perusahaan ini juga dia membuat sebuah sarung mobil berbahan material plastik karena materialnya yang murah, jadi bisa menutupi si kesulitan dari bahan-bahan ini. Lalu selanjutnya ada deskripsi servis. Sistem yang digunakan untuk melakukan servis ataupun pembelian, yaitu perusahaan menggunakan platform marketplace melalui pre-order tersebut dahulu, karena pembuatan sarung mobil ini dibuat sesuai dimensi ukuran. Jadi customer akan memberikan sebuah merek kendaraan yang mereka berikan, lalu kami cari ukurannya dan diteruskan ke produksi, seperti itu. Perancangan aktivitas secara global. Yang pertama ini ada analisa desain sistem, memerlukan waktu 3 hari dengan biaya 500.000. Lalu selanjutnya ada pembuatan sistem, memerlukan 7 hari, biaya yang dikeluarkan 2 juta. Selanjutnya pengujian sistem dengan jangka waktu 10 hari dengan biaya 500.000. Selanjutnya pengamanan sistem 1 hari dengan biaya 1 juta. Selanjutnya ada implementasi, jumlah harinya yaitu 7 hari dengan biaya yang dikeluarkan 1 juta. Selanjutnya ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini memerlukan waktu 1 hari, perharinya kurang lebih biayanya yang dikeluarkan itu 1 juta. Lalu selanjutnya biaya tak terduga itu kisaran 3 juta lah. Jadi totalnya itu sekitar 26 hari, dengan total jumlah biaya yang dikeluarkan itu 9 juta. Struktur organisasi dari perusahaan sarung mobil, di sini ada CEO, lalu di bawah CEO itu ada departemen head. Departemen head ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, operasional, dan marketing. Nah, operasional ini sendiri juga dibagi jadi 3 lagi, yaitu ada keuangan, SDM, dan desain. Di sini CEO atau pemilik itu bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan secara makro, sehingga semua kegiatan baik
internal maupun eksternal harus selalu terintegritas dengan baik pada setiap departemen yang ada. Nah, untuk produksi bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan, terus bahan baku awal sampai barangnya jadi. Terus untuk marketing sendiri bertugas menjadi orang yang menjual produk perusahaan kepada konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dan setiap produk yang terjual. Bertugas untuk mencari informasi juga dan menyampaikan kepada perusahaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang dijual. Nah, untuk keuangan di sini bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran. Terus untuk SDM sendiri itu bertanggung jawab untuk mendesain organisasi, mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing karyawan, mengatur para karyawan, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Terakhir, SDM juga mengatur sistem asas manfaat, penghargaan dan juga tingkat keputusan karyawan. Tingkat kepatuhan karyawan. Dan untuk proses bisnis di sini bertanggung jawab sebagai pemesanan sarung mobil. Seperti pembeli yang ingin membeli sarung mobil harus memesan terlebih dahulu agar pesanan tersebut dapat diproses oleh admin. Terus tuh dilakukan pembayaran, lalu dilakukan pengelolaan pesanan, lalu terakhir dilakukan laporan. Baik, jadi untuk activity diagram pada perusahaan SMC ini, line pertama ini diisi dengan pihak pembeli, line keduanya ini pihak penjual, dan line ketiganya ini adalah pihak keuangan. Jadi line kedua dan line ketiga ini isinya admin penjualan dan admin keuangan pada perusahaan SMC. Jadi line pertama di sini kita lihat sudah start. Jadi startnya itu pelanggan masuk ke dalam marketplace SMC. Lalu step keduanya pelanggan mencari produk SMC yang dibutuhkan. Nah, step yang ketiga ini marketplace menyediakan barang dari SMC. Jadi istilahnya titik temunya di sini ya. Setelah menemukan yang cocok ini, akhirnya pelanggan membuat pesanan. Jadi si barang ini dimasukkan ke shopping cart-nya itu, lalu dia istilahnya check out barang yang telah dipilih itu. Nah, pelanggan yang membuat pesanan ini nantinya akan mengisi alamat dan tujuan dan juga pilihan kargo yang digunakan. Nah, setelah melakukan pengisian alamat dan juga pemilihan kargo, nantinya si pelanggan ini akan membayar. Jika sudah lunas, pesanan akan admin proses. Jadi si admin penjualan ini akan memproses bukti bayar ini, diteruskan kepada admin keuangan. Nantinya admin keuangan memberikan laporan penjualan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan step yang bercabang ini dari pesanan yang diproses admin ini, setelah lunas, admin penjualan akan memberikan tanda bukti pembayaran. Lalu akhirnya barang dikirim ke alamat yang sudah ditentukan oleh si pembeli. Dan finish dua-duanya. Gitu. Ya, jadi pada use case diagram yang akan saya jelaskan di sini ada 3 aktor ya, yaitu pembeli, bagian penjualan, dan juga bagian keuangan. So, dari bagian pembeli ini sendiri, apa sih yang dilakukan pembeli pada SMC ini? Ya, jadi si aktor pembeli ini adalah yang pertama dilakukan itu login ke dalam sistem untuk melakukan transaksi pembelian. Ya, bisa dilihat di lingkaran yang pertama di situ. Jadi si pembelinya itu login buat bisa beli barang dari kita. Nah, habis dia login itu, pembeli dapat pilih produk dan masukkan ke dalam keranjang belanja atau shopping cart. Lalu yang ketiga, next stepnya itu pembeli dapat check out untuk selesaikan transaksi pembelian itu sendiri. Nah, dari selesai transaksi itu, pembeli mendapatkan bukti transaksi pembelian. Jadi kayak bentuknya berbentuk struk gitu. Lalu yang terakhir adalah step terakhirnya biasanya pembeli dapat menginformasikan pembayaran melalui form yang sudah disediakan di dalam sistem. Jadi di dalam sistem SMC ini
nanti tuh terkoneksi dengan beberapa merchant untuk membayar apa yang dibeli sama si pembelinya ini gitu. Nah, kalau di bagian penjualan cuman ngecek. Jadi si admin penjual ini nantinya setelah si pembeli check out barang dan selesaikan transaksi, admin penjualan dapat melakukan cek pemesanan penjualan yang masuk. Jadi yang istilahnya kalau misalnya kita bilang pada bahasa sehari-harinya tuh di ACC ya. Di ACC-nya sama si admin penjualnya ini. Nah, admin penjualnya ini nantinya akan meneruskan bukti transaksi yang dikirim sama si pembeli ke bagian keuangan. Nah, tugasnya bagian keuangan ini dalam use case diagram yang ada, itu nanti bagian keuangan dapat melakukan validasi transfer pembayaran yang masuk. Jadi si bagian keuangan ini nanti ngecek bukti transaksi yang dikirim sama si pembeli yang diteruskan dari si penjual, dari admin penjual ya, supaya valid dan akhirnya pesanan si pembeli ini bisa diproses gitu. Selanjutnya ialah Entity Relationship Diagram. Nah, dalam diagram ini terdapat 5 entitas yang berbentuk persegi panjang. Nah, entitas ini sendiri berguna untuk menghubungkan antar data. Nah, dalam diagram kami ini terdapat 5 entitas, yaitu pembeli, transaksi, pembayaran, barang, dan penjual. Tidak hanya itu, terdapat juga atribut. Nah, atribut ini berbentuk oval. Selanjutnya ialah relasi. Nah, relasi itu berbentuk segitiga. Nah, relasi ini menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Nah, relasi yang dipakai dalam diagram kami ini ialah one to many, yang mana setiap anggota entitas diperbolehkan berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Dan yang terakhir ialah garis. Nah, garis ini sendiri berfungsi sebagai penghubung antara relasi dengan entitas. Selanjutnya ialah Logical Record Structure atau LRS. Dari diagram yang kami buat di atas, kita dapat melihat bahwa LRS untuk sistem ini terdiri dari 6 tipe record. Nah, yaitu pembeli, metode pembayaran, transaksi, barang, penjual, dan jasa kirim. Pembeli dan metode pembayaran berhubungan dengan transaksi, sedangkan transaksi berhubungan dengan barang, penjual, dan jasa kirim. Dan untuk spesifikasi diagram, di sini untuk tabel spesifikasi user filenya, di sini nama filenya adalah user, terus tuh akronimnya ada user SQL. Fungsinya untuk menyimpan data user. Tipe filenya yaitu file master. Organisasi filenya adalah extended sequential. Terus akses filenya itu random. Terus untuk medianya tuh bisa memakai hard disk. Terus tuh panjang recordnya itu 62. Kunci filetnya itu kd_user. Terus softwarenya MySQL. Nah, untuk spesifikasi file barangnya sendiri, spesifikasi barangnya, nama filenya tentu saja barang, akronimnya yaitu barang SQL. Terus fungsi untuk menyimpan data barangnya, terus fungsinya untuk menyimpan data barang. Terus tipe filenya itu file master. Terus organisasi filenya itu extended sequential. Terus tuh akses filenya juga random. Medianya bisa menggunakan hard disk juga. Panjang recordnya 91. Kunci filenya yaitu kode_barang. Softwarenya MySQL. Nah, untuk file barang masuk juga sama seperti spesifikasi barang, hanya nama filenya yang berbeda, yaitu diganti menjadi barang masuk. Terus tuh akronimnya juga diganti menjadi barang masuk SQL. Terus selebihnya untuk fungsi, tipe file, organisasi, akses, dan media panjang, kunci dan softwarenya itu masih sama. Bisa lewat hard disk juga, hanya kode recordnya yang berbeda. Terus untuk file barang keluarnya juga spesifikasinya juga nama filenya yaitu barang keluar,
akronimnya barang keluar SQL, terus tuh fungsinya untuk menyimpan data barang keluar, tipenya itu file master, organisasi filenya itu extended sequential, akses filenya itu random, medianya hard disk, panjang recordnya 56, kunci filenya itu kode underscore barang keluar. Softwarenya tentu saja masih menggunakan MySQL. Nah, untuk spesifikasi file penjualan juga sama, nama filenya diganti menjadi penjual, terus tuh akronimnya penjual SQL, fungsinya untuk menyimpan data penjualan. Tipe filenya file master, organisasi filenya adalah extended sequential, terus tuh Excel filenya random, medianya itu hard disk, panjang recordnya 76, kunci filenya kd underscore jual, softwarenya tentu saja tetap MySQL. Nah, untuk barang pembelian juga hampir mirip, hanya berbeda nama filenya yang diganti jadi pembelian, terus akronimnya jadi pembelian SQL, fungsinya untuk menyimpan data pembelian, dan kode recordnya itu 65, selebihnya sama. Seperti yang diketahui bahwasannya pengkodean ini berfungsi untuk mempermudah seseorang dalam mencari tempat, dalam mencari. Dan di sini kita menggunakan untuk ID pembelinya. ID pembeli itu XX. XX ini dimana ini huruf ya, huruf. ID pembelinya misalnya dengan nama Ihsan Irdanto. ID pembelinya II, seperti itu, II. Dan tahun beli misalnya tahun berapa ini dibelinya, tahun 2019, berarti 19, II 19. Kode alamat pembeli. Kode alamat pembelinya itu siapa saja kode alamat pembelinya? Kode alamatnya itu seperti nama kota ya. Di sini kita mencakup kota saja, seperti SBY Surabaya, BDG Bandung, JKT Jakarta, terus SLO Solo, seperti itu ID pembeli ya. Ini untuk pembeli, bagi pembeli supaya ada data rangkumannya. Dan sekarang ID barang. ID barang itu barang yang dipesan atau yang ada di tempat. ID barang itu seperti itu. ID barang, misalnya ID barang di sini, ID barang ini mencakup sarung mobil ya. Kalau sarung mobil ID barangnya sarung motor misalnya dengan merek apa? Jadi sarung motor MT misalnya, di barangnya tuh MT. Merek barangnya tuh misalnya S. Mereknya SMC, sarung mobil cover. Nomor urut barang warna pink misalnya. Nomor urut barang berarti itu di ke 002, seperti itu. Serta pemesanan ini juga sama seperti pembeli, cuman yang ini dilakukan secara online. Kode pesannya misalnya kode pesannya II, kode pesannya tuh I2. Tahun pesannya berarti tahun berapa? Tahun 2020. Nomor urut pesanan itu 025. Seperti itu ya untuk pengkodean. Ya, selanjutnya di sini ada desain antarmuka. Yang pertama ini ada tampilan login, bisa kita lihat bersama. Di sini admin diharuskan untuk login terlebih dahulu untuk memasuki sistemnya dengan memasuki username dan password. Lalu klik sign atau biasanya kita pencet enter ya. Lalu setelah masuk ke menu sistemnya akan tampil menu home seperti ini. Ya, bisa kita lihat di sini ada dua menu button atau dua menu yang bisa kita pilih. Yang pertama itu ada input pesanan, lalu ada juga cetak daftar pesanan. Jika kita mengklik input pesanan, menu yang akan tampil seperti ini, tampilan menu input pesanan. Ya. Di sini adalah tempat untuk admin memasukkan atau menginput pesanan customer.
Ya, dengan apa? Dengan masukkan nama customer, merek kendaraan, dimensi kendaraan, tipe covernya apa, warnanya apa, dan juga tanggal pemesanannya. Lalu setelah memasukkan semua ini, mereka akan admin akan mengklik save. Ya, save ini untuk menyimpan pesanan yang telah diinput tadi ke daftar pesanan yang akan dicetak selanjutnya. Ya, setelah di save tentunya untuk mencetak daftar pesanan tersebut, kita klik kembali, klik home, lalu sistem itu akan kembali ke menu awal yang home tadi. Nah, setelah di sini itu ada menu kedua, yaitu cetak daftar pesanan. Jika klik dia, maka tampilannya akan seperti ini, tampilan cetak pesanan. Ya, di sini ada daftar-daftar yang inputan yang tadi udah diinput oleh admin. Ya, bisa dipilih misalnya DP01, DP02 ini nama filenya. Misalnya kita ingin memprint yang DP01 ini. Yang DP01 berarti kita klik lalu klik cetak, maka akan otomatis daftar pesanan ini tercetak ke HVS. Ya, HVS ini apa sih fungsinya? HVS ini daftar pesanan ini nantinya akan diteruskan ke produksi untuk membuat sarung mobil tersebut, seperti memotong, lalu seal atau menjahitnya, seperti itulah. Ya. Ini kami telah membuat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami buat. Yang pertama ini ada sistem komputerisasi untuk menggantikan proses manual ini sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Lalu yang kedua, penerapan sistem komputerisasi dapat mengurangi kesalahan dan kelalaian pada kasir yang dapat merugikan pihak perusahaan. Lalu selanjutnya yang ketiga, sistem komputerisasi ini juga dapat memudahkan kasir dalam melakukan transaksi penjualan yang semuanya telah tersedia di dalam sistem komputer, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.